Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli tabi'in huda. Haykum bi tahiyatil islamiyya tahiyatul tayyibatul mubarakah. Tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita menuju surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua adalah taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya kepada kita, menaruhkan sayang-sayang malaikat yang senantiasa memohonkan ampun bagi kita, menurunkan sakinah, ketentraman ke dalam hati kita semua. Dan Allah menyebut-nyebut nama-nama kita dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Salawat dan salam untuk Nabi yang paling indah, yang paling agung, yang paling mulia, yang ketika Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tentang seperti apakah akhlak Rasulullah, wahai ibunda, maka Aisyah menitikkan air mata, terisak menahan rindu yang sangat besar pada suami yang paling mencintai istrinya, yang paling baik akhlaknya, yang paling indah perangainya. Dan Aisyah mengatakan, "Ana kuntul Quran." Dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak di dalam kehidupannya dengan Al-Quran ini. Saya bersyukur sekali pada kesempatan bagi yang berbahagia ini berada di tengah rekan-rekan semuanya. Untuk banyak bicara ke hadapannya, saya memohon maaf jika apa yang saya sampaikan nanti banyak yang kurang berkenan atau kurang dipahami dan kurang dimengerti, bersebab perbedaan yang sedikit kadang-kadang lebih payah dipahami daripada perbedaan yang banyak. Bahasa kita berbeda sedikit, tapi berbeda sedikit seringkali menjadi kesalahpahaman. Mudah-mudahan kami dapat menyampaikan dengan sesuatu yang dapat dipahami. Kami mohon taufik Allah Subhanahu wa taala di situ. Tuan dan puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan ada satu makalah kami tentang persediaan atau persiapan menuju kepada pernikahan, menuju kepada Baitul Muslim yang akan disediakan oleh panitia untuk dibagikan. Maka dalam kesempatan berbicara diizinkan kami menyinggung hal lain yang berkaitan tetapi tidak atau belum saya sebut secara mendalam, belum saya bertanya secara mendalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tanda keagungan dan kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda keagungan, kebesaran dan kemuliaan, bagaimana dia telah menciptakan langit dan bumi dengan begitu sempurna peredarannya, pentadbirannya yang tiada celah.
sebagaimana dia telah mempergulirkan antara siang dengan malam yang berganti-ganti dengan begitu teraturnya, sebagaimana dia telah menciptakan kita dari seorang bapak dan seorang ibu yang kemudian terdebar menjadi begitu banyak bangsa, begitu banyak manusia, sebagaimana dia telah menciptakan kita berbeda di dalam warna kulit, berbeda di dalam ragam bahasa, berbicara satu sama lain. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan ayat-ayat kauniyahnya pada diri kita untuk kita renungi semuanya, maka ada satu ayat, satu paket kebesaran Allah yang juga sangat agung adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada anfus kalian ada pasangan hidup, ada suami untuk istrinya, ada istri untuk suaminya. Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan min anfusikum, makna pertamanya adalah dari diri kalian sendiri. Allah menciptakan pasangan kalian sebagai satu paduan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibunda kita Hawa dari tulang rusuk Adam alaihissalam, seperti diriwayatkan dalam hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita, perempuan adalah satu belahan yang tak terpisahkan sebagai pasangan seorang laki-laki. Bila anfusikum, dari diri kalian sendiri. Maka seorang pujangga mengatakan, wanita itu bukan dari tulang ubun-ubun, bukan dari tulang kepala yang dicipta, sebab akan menjadi bahaya kalau menjadikannya sebagai objek, menjadikannya sebagai sesuatu yang sekadar disanjung dan dipuja. Dan bukan juga wanita perempuan itu dicipta dari tulang kaki, sebab tidak layak dan sangat tercela menjadikannya diinjak dan menjadikannya dihina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dari rusuk diri seorang lelaki, dekat kepada hatinya untuk dicintai, dekat kepada tangannya untuk dijaga dan dilindungi. Maka makna pertama dari anfusikum, kata Imam Fakhrul Razi, adalah bahwa Allah menciptakan seorang lelaki sebagai penjaga pelindung seorang perempuan, sebagai pemimpinnya, pembimbingnya. Dan seorang perempuan dijadikan oleh Allah sebagai penguat seorang laki-laki, sebagai seorang yang kemudian menjadi tempatnya bersandar, tempatnya mencurahkan segala isi hati, tempatnya mencari kedamaian setelah apa-apa yang ada di luar sana, yang kemudian bagaikan badai, bagaikan angin topan melanda di dalam perjuangan, di dalam pekerjaan, di dalam perniagaan, di dalam segala hal yang dia hadapi di luar sana. Tidak anfusikum, dari diri kalian. Yang kedua, menurut Al-Imam Fakhrul Razi, min anfusikum artinya dari jiwa-jiwa kalian, laki-laki dan perempuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi pasangan jodoh dunia dan akhirat, haruslah yang kemudian satu jiwa, sama di dalam caranya memandang kehidupan ini, sama di dalam caranya untuk mengabdi kepada Allah yang Maha Tinggi, sama di dalam bagaimana dia merasakan, memikirkan, bersikap atas apa-apa yang ada di dalam kehidupan. Dan anfusikum, dari jiwa dari kalian. Maka ketika kemudian membicarakan tentang pasangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyatakan bahwa satu fenomena wanita didirikan karena 4 hal.
karena kecantikan. Inilah kebanyakan adalah menikahi perempuan karena kecantikan. Yang kedua, karena keturunan nasabnya. Inilah sebagian besar lagi, lebih sedikit daripada yang dinikahi karena kecantikan. Tetapi banyak pun, ramai pun yang menikahi karena keturunan. Yang ketiga, yang menikahi karena kekayaan. Ini lebih sedikit. Banyak yang lebih sedikit dibandingkan yang dinikahi karena kecantikan atau karena keturunan. Dan Rasulullah mengatakan atau yang keempat karena agama amat sangat sedikit, yang sedikit itu istimewa, yang sedikit itu mulia, yaitu orang-orang yang lebih karena agama. Bahkan bila di kalimat jelas, Nabi menutup dengan sebuah sabda untuk membuat kita memilih hanya berdasar satu pertimbangan semata-mata, yaitu bahkan bila dipilihlah olehmu seorang wanita yang memiliki agama dan bukan orang yang ilmu agamanya banyak, bukan orang yang ilmu agamanya tinggi, dan adalah orang yang antara ilmu dengan amalnya seimbang dan memiliki komitmen, memiliki tekad, memiliki ilmizan, terus belajar, terus beramal. Tidak harus itu. Dari peristiwa dengan kalian, maka pertimbangan pertama bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan ketika memilih pasangan, menentukan siapa yang akan menjadi kawan hidupnya dari dunia sampai ke akhirat adalah memilih dalam soal yang sejiwa di dalam imannya kepada Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-arwahu juludun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan, seperti tentara yang kemudian mereka diatur di dalam barisan-barisan. Kalau ruh-ruh itu yang seperti tentara yang satu sama lain saling mengenal, maka mereka bersahabat, mereka bermufakat, mereka bersedia satu sama lain. Dan kalau mereka tidak saling mengenal satu sama lain, maka mereka akan terus berselisih, mereka akan terus kemudian bertengkar. Apa yang membuat ruh satu dengan yang lain saling kenal adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jika berjumpa dengan saudara seiman, maka Masya Allah belum kenal nama, baru sekali berjumpa, senyum sudah berkembang, salam bermulut, lalu kemudian kita bisa bercakap mesra, bisa berkeluh, belum kenal lama, belum tahu dari mana asalnya, belum tahu ini siapa, tetapi iman yang membuat kita saling mengenal lebih cepat dari apapun. Ruh kita sudah saling mengenal sejak ada di sisi Allah, di alam azali, sejak Allah menciptakan. Maka di dunia hanya pertemuan kembali, reunion, bahkan pertemuan yang dulu pernah kita lakukan di alam ruh. Demikian suami istri yang memilih karena iman yang berpositif, maka menjadi amat sangat penting, amat sangat utama bagi kita ketika mempersiapkan pernikahan. Akibat sebagai pernikahan terus-menerus untuk bicara atau untuk mempersiapkan iman, ruh di dalam jiwa. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pernikahan itu perkara yang sensitif, perkara yang sangat peka. Tergantung bagaimana iman masing-masingnya untuk merasakan mendalam keberkahannya. Jangan kita siapa yang akan menjadi istri kita, siapa yang akan menjadi suami kita. Sudah tertulis di dalam Al-Quran, dituliskan kembali oleh malaikat ketika dia menunjukkan roh yang diamankan oleh Allah ke dalam diri, di dalam perut tubuh kita ketika mengandung. Maka ujian kita di dunia adalah bagaimana kita menjemput pasangan kita itu, bagaimana kita mengambil pasangan kita itu, bagaimana kita kemudian memintanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memintanya dengan jalan halal, maka berkah ini. Siapa yang kemudian mendekati yang haram, jatuh kepada perkara-perkara yang dimurkai Allah dalam soal mengambil jodoh, dalam soal mengambil pasangan hidupnya, maka Allah mencabut keberkahan itu dari kehidupan, dari pernikahan.
sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya begini, diberi atau tidak diberi itu terkadang rasanya lebih ditentukan oleh bagaimana cara memberi. Ada uang 1 juta ringgit Malaysia, ada uang 1 juta ringgit Malaysia diberikan kepada kita di dalam tas, di dalam satu bungkus yang rapi, wangi, harum, diberikan kepada kita dengan lembut dan penuh kesantunan. Silakan, mohon diterima, semoga bermanfaat, silakan dimulai sebaik-baiknya. Tetapi ada uang 1 juta ringgit dalam bentuk uang logam 1 ringgit semua, diberikan kepada kita dengan dilemparkan, kemudian diikuti dengan marah dan caci maki. Sama-sama 1 juta ringgit, tapi beza rasanya. Rasa orang yang menerima sangat berbeza. Boleh jadi jodoh kita, pasangan kita memang tertulis di sisi Allah, namanya Siti Fatimah. Tetapi Siti Fatimah yang diambil dari sisi Allah dengan mengikuti apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam yang halal, Allah berikan dengan tersenyum kepada kita. Tetapi Siti Fatimah kalau diambil dengan cara yang tidak diridhoi Allah, dengan cara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengambil yang terasa halal. Murka Allah SWT. Diberi dengan seperti itu, dengan diberi dengan siap, sangat biasa. Maka mengambil jodoh, mengambil rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesemuanya harus daripada diri Allah. Sebab itu rezeki. Min anfusikum, artinya dari yang segi waktu kita. Maka fadlan kita sebelum kita menikah. Sebenarnya kalau kita semua yang melihat pernikahan ini dengan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rupiah yang terjaga, dengan ibadah-ibadah kita yang sudah tawakal kepada Allah, kita ini tidak perlu banyak-banyak berkenalan bertaaruf sebelum ini. Sebab kita tahu taaruf itu seumur hidup sangat gelap. Kita bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidup, orang yang sedang ini, orang yang sudah ini, di dalam hidupnya berumah tangga, adalah terus bertaaruf, terus berkenal, terus melihat, mengenal, belajar dari pasangan. Sebab mereka sangat. Maka rumus pasangan, rumus menjadi jodoh itu tidak satu saja. Ada 2 sungai yang mengalir, kemudian bertemu menjadi sungai yang lebih besar dan bersatu di lautan. Maka ini namanya kesamaan. Kita kadang berjumpa ada pasangan yang antara suami dan istri. Ini ada kesamaan pada mereka. Tetapi tidak harus demikian. Ada panas dan dingin yang bersatu untuk menjadi kehangatan. Kita kadang juga berjumpa ada suami dan istri yang sangat bertolak belakang sifatnya, sangat berbeda satu dengan lain. Atau ada kemudian lautan yang pernah berjumpa dengan angin yang sangat kuat, maka menjadi badai. Ini pun mereka adalah pasangan seperti Rasulullah Muhammad SAW yang bagaikan angin yang sangat kuat di dalam semangatnya berbuat kebajikan kepada umat, untuk menyantuni anak yatim, untuk kemudian memberi makan fakir miskin, untuk kemudian membebaskan para sahaya, hamba sahaya. Bertemu dengan Khadijah yang tenang, lembut, tetapi memiliki sumber daya yang besar untuk kita sorongkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bil anfusi. Yang ketiga, kata Imam Fakhrul Razi, bil anfusikum artinya ada nafas di dalam sebuah rumah tangga,
Sebagaimana nafas itu menjadi unsur yang menandai kehidupan seorang makhluk, maka seorang lelaki dan seorang perempuan yang menikah, seorang pria dan seorang wanita yang menikah, hendaknya menjadi nafas yang dia menjadi daya hidup bagi umat dan masyarakat. Itulah dari muslim. Dia menikah bukan sekedar untuk menjadi anggota masyarakat saja, tetapi dia menikah untuk menjadi pilar masyarakat, menjadi para utama, pelopor di dalam kebajikan di tengah masyarakat. Dia adalah nafas bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tandai keberkahan dari pasangan yang sejiwa, pasangan yang kemudian di dalam pernikahannya mereka berdasarkan kepada agama, berdasarkan kepada iman, menikah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mendapatkan azwaj, pasangan. Dan kepada yang belum berkahwin, belum menikah, saya katakan jangan pernah mencari pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan sempurna. Yang ada adalah pasangan yang tepat untuk kita. Tidak ada lagi sempurna kecuali Muhammad SAW yang ternyata di dalam hidupnya pun Allah tidak menjadikan pasangan yang juga sempurna dalam ukuran-ukuran yang kita buat tadi. Ada di Indonesia saya suka bercanda dengan kawan-kawan ikhwan. Ikhwan kalau menikah memilih pasangan yang seperti Khadijah atau yang seperti Aisyah. Saya tanyakan kepada mereka demikian. Ada yang mengatakan saya pilih Khadijah. Kenapa pilih Khadijah? Karena lembut, keilmuan, santun, teduh, penyayang, dan penuh sokongan kepada suaminya di dalam berjuang. Itu Khadijah. Mau yang seperti itu? Ya. Lalu kalau ditanyakan kepada mereka, apakah mau dengan pasangan yang menurut satu wali itu dan kita Khadijah 15 tahun lebih tua daripada sesuatu yang besar? Dan mereka tidaklah kalau besar lebih. Mau lembutnya, mau penuh sokongannya, mau penyayang, tetapi tidak mau usianya, tidak mau umur. Atau ada yang kemudian menjawab, kalau saya pilihnya macam Aisyah. Kenapa macam Aisyah? Cobalah cantik, apa namanya? Romantik. Dia pandai bersyair. Dia juga suka bersuka dengan Nabi SAW. Robalani. Kisah antara Khadijah dengan Muhammad itu kisah perjuangan. Kita kebanyakan dikatakan begini, seorang wanita yang mendukung perjuangan seorang lelaki. Tetapi kisah ini, baginda Nabi SAW dan kisah Aisyah adalah kisah yang romantik dengan berbagai macam riwayat. Oke, tipikal istri macam Aisyah. Tapi maukah kita bagaimana Aisyah itu seorang yang cemburu? Sampai kita dapat riwayat yang sahih bahwa Aisyah itu boleh juga kadang kalau marah terbakar cemburunya pada istri Nabi yang lain. Nabi sedang makan bersama para tamu di dalam satu wadah yang besar. Aisyah kemudian datang karena cemburunya. Makanan bersama wadah itu diambil, kemudian dibagi di hadapan Nabi. Apa kuat dengan yang seperti itu dari kemudian kita Aisyah? Tidak. Kita tidak seperti Nabi yang kemudian tetap tersenyum melihat istrinya semacam itu. Kemudian mengatakan kepada para temanmu, mohon maaf ya, jika kalian sedang cemburu sedang. Adakah lelaki yang seperti itu yang kuat, yang mampu, yang kuasa pada istri itu? Tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan yang tepat. Banyak laki-laki mencari wanita sempurna dan banyak wanita mencari laki-laki sempurna. Mereka lupa bahwa
mereka memang diciptakan untuk saling mempergunakan satu sama lain. Azwajah, mereka menjadi suami, memiliki istri. Maka apapun sekarang kepada yang sudah menikah, kepada yang sudah berkawin, dan pernah menyesali pasangan Anda, itulah yang terbaik berdasarkan apa yang kemudian Allah ketahui tentang kita. Dia yang terbaik yang Allah hadirkan untuk kita. Dia akan menjadi semakin baik kalau kita bersyukuri. Sebab Allah telah mengumumkan syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat untuk kalian. Kita seorang istri yang adanya sekarang disyukuri. Kita bersyukuri dengan memuji Dia, kita bersyukuri dengan memberikan hadiah kepadanya, kita bersyukuri dengan menyebutnya dengan panggilan mesra. Rasulullah memanggil Aisyah dan dia Aisyah, dia Humairah. Rasulullah memanggil dengan panggilan-panggilan yang indah dan mesra. Sebab kita akan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda syukur kepada Dia yang telah hadir. Semakin disyukuri maka Dia akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ada apa di suami kita dulu mendapatkan suami yang macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, kenapa kau beri aku yang dengan Nabi, bagaikan Nabi dan bumi? Apa? Adanya itu kita syukur karena kemudian kita sadar, ya Allah, memang kau tak beri aku yang semacam Muhammad, sebab aku pun tak semacam Khadijah. Kalau aku semakin saling bersyukur kepadamu, misalnya aku juga akan melihat suamiku yang baik, yang baik, yang baik, yang indah, yang indah, yang indah, yang mulia di sisi. Ayat itu berbunyi, selanjutnya ayat itu menyatakan litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan sakinah dengan adanya pasangan hidup kalian. Al-Imam At-Tabari menyatakan litaskunu ilaiha maknanya. Dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwasanya litaskunu ilaiha maknanya litastaqifu biha wa litaqtabu ma'aha wa litaqilu ilaiha wa litatma'innu biha. Yang pertama, sakinah itu punya makna litastaqifu biha, agar kalian dengan kehadiran pasangan hidup kalian bisa menjaga kesucian kalian, bisa menjaga iffah kalian. Hadirnya suami bagi istrinya pertama-tama adalah untuk menjaganya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemaksiatan dan dosa. Hadirnya seorang istri bagi suaminya pertama-tama adalah untuk menjaga sang suami dari hal-hal yang keji, hal-hal yang rusak, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sakinah pertama-tama bukan soal apakah tidak pernah ada pertengkaran, apakah tidak pernah ada marah, apakah tidak pernah ada cekcok, apakah tidak pernah ada saling mendiamkan. Bukan. Sakinah pertama-tama bukan soal tidak adanya suara di dalam rumah tangga, tidak adanya kata-kata yang dilontarkan dengan nada keras di dalam rumah tangga. Bukan. Soal sakinah pertama-tama adalah soal perjagaannya masing-masing, kesucian dari perbuatan yang dimurkai Allah, zina dan lain sebagainya. Maka bukan sakinah namanya, bukan litaskunu ilaiha kalau ada pasangan yang tidak pernah bertengkar, suami istri selalu tidak pernah mereka itu satu sama lain berkata-kata yang kasar, namun satu sama lain memiliki dari pasangan-pasangan yang tidak sah di luar sana. Suami mengatakan kepada istri kita dalam pernah salah sepakat. Dan suami boleh punya kasih di luar rumah tangga, saya pasti juga boleh punya kasih. Itu bukan sakinah, meskipun tidak pernah ada suami kan sambil pertama-tama soal bagaimana bekerja dari Allah dan dosa. Bagaimana khusyuk? Apa khusyuk dalam sholat? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, khusyuk dalam sholat pertama bukan soal apakah kau dapat menangis, apakah
kok boleh menangis di dalam sholat? Kusuk dalam sholat pertama-tama engkau ba'da sholat yang satu menuju ke sholat yang lain terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebab sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukti bahwa sholat subuh khusyuk adalah, bukti bahwa sholat fajar khusyuk adalah antara fajar dengan zuhur engkau tidak berbuat keji yang munkar. Bukti bahwa sholat zuhurmu khusyuk adalah bahwa antara zuhur sampai asar engkau tidak berbuat keji dan munkar. Bukti bahwa sholat asarmu khusyuk adalah bahwa antara asar dengan maghrib engkau tidak berbuat keji dan munkar. Begitu seterusnya. Yang kedua, litaskunu ilaiha maknanya walita'tafu ma'aha, dan supaya engkau membangun atifah, ikatan batin, ikatan yang kokoh. Sebab pernikahan itu adalah misaqan ghaliza. Satu kata-kata dalam Al-Qur'anul Karim yang misaqan ghaliza ini hanya dipakai 3 kali. Satu, untuk menggambarkan perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah mengambil perjanjian dengan para rasul ulul azmi ini untuk terus berdakwah dan menyampaikan risalahnya apapun yang terjadi. Maka perjanjian itu disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Yang kedua, mitsaqan ghalidha adalah perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel agar mereka menetapi hukum Taurat. Besar perjanjian ini sehingga Allah naikkan gunung Tursina, angkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Yang ketiga, mitsaqan ghalidha adalah ikatan pernikahan. Maka mari menjaga kekokohan dan kesucian dari hubungan ini. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di luar rumah sana boleh saja menjadi godaan, tetapi tempat untuk kembali adalah yang di rumah. Maka sampai-sampai Nabi mengajarkan dengan mengamalkan terlebih dahulu bahwa kalau suami di luar rumah tergoda, mendapatkan cabaran berupa wanita yang membuat dia tertarik, dia pertama-tama harus pulang ke rumah untuk berjumpa dengan istrinya. Dia pertama-tama harus pulang ke rumah untuk bersua dengan istrinya. Makhluk Allah itu banyak yang cantik dan jelita. Tetapi satu-satunya yang harus menjadi yang paling cantik dan jelita adalah yang sudah terikat akad suci, akad pernikahan dengan kita. Saya sering menggambarkannya dalam sebuah puisi, syair yang saya hadiahkan untuk istri saya. Istriku, di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tetapi seandainya engkau, wahai istriku, hadir di sini, mereka semua akan hilang terbenam sebagaimana bintang gemintang yang tak tampak lagi begitu mentari terbit meninggi. Istriku, engkaulah matahariku. Walita'tafu ma'aha maknanya untuk kemudian kita membangun ikatan yang semacam itu. Ada banyak bintang, tetapi yang menjadi kehidupan bagi bumi hanyalah matahari. Meskipun matahari kadang-kadang ada gerhana, eklips. Meskipun matahari harus bersembunyi ketika malam tiba. Tetapi matahari adalah kehidupan kita. Itulah pasangan kita. Ada bintang-bintang yang menggoda kita ketika matahari sedang sembunyi. Ketika matahari sedang tak tampak. Tetapi yakinlah bahwa fajar akan terbit lagi. Matahari tetap yang tercantik yang harus menghuni hati kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan litaskuna ilaiha, maknanya kata Imam At-Tabari adalah walitamilu ilaiha, dan supaya engkau cenderung, supaya engkau
memikir-mikirkan dan merasa-rasakan tentang dirinya terus-menerus tanpa henti. Ketika engkau makan, engkau berpikir tentang apa yang sedang dia makan. Ketika engkau bekerja, engkau juga kemudian merasakan dan mendoakan. Saling mendoakan ketika gaib, ketika saling tak berjumpa. Dia yang terus-menerus harus kemudian mengisi hati dan perasaan. Wanitamilu ilaiha. Maka dikatakan dahulu sebelum bernikah, ketika melihat ada iPhone baru keluar, ada kamera Sony baru keluar. Nah, kalau ada uang, boleh dibeli? Beli. Tetapi ketika sudah berkahwin, sudah menikah, melihat ada iPhone baru keluar, ada iPad baru keluar, ada Galaxy terbaru keluar. Yang terpikir pertama, apa yang kemudian istri saya perlukan terlebih dahulu sebelum saya membeli barang ini? Jazakillah khair. Yang terpikir adalah, apa? Kalau kita dahulu sebelum bernikah, sebelum berkahwin, ada makanan yang menarik hati, ingin makan sesuatu, kita mampu, kita boleh beli karena ada uang, kita beli, kita makan. Tetapi begitu sudah bernikah, yang dipikirkan adalah, istri saya, anak saya di rumah makan apa? Apakah kemudian mereka bisa makan? Boleh makan selezat saya, senikmat saya. Terus terfikirkan. Sampai nantinya antara suami dengan istri boleh bicara tanpa kata-kata. Boleh saling mengerti tanpa harus kemudian menyampaikan. Saya misalnya sering mencontohkan, saya pergi untuk sholat Jumat pada suatu hari. Telepon bimbit saya, handphone saya tinggal di rumah, sedang diisi ulang powernya, baterainya. Handphone, telepon bimbit ditinggal di rumah, saya pergi keluar. Saya pergi untuk sholat Jumat. Kemudian berbual-bual dengan kawan setelah sholat Jumat sebentar. Pada saat itu, istri saya menginginkan untuk makan mie kuah misalnya. Yang harus dibeli di salah satu tempat. Lalu dia mengirimkan pesan pendek, dia mengirimkan SMS, short message kepada saya. Padahal handphone saya, telepon bimbit saya ada di rumah. Saya sedang di masjid. Ketika akan pulang ke rumah, saya kemudian berpikir, betapa nikmat kalau siang-siang begini makan mie kuah. Lalu saya pergi ke kedai mie kuah, beli mie kuah dibungkus dibawa pulang ke rumah. Kata istri di rumah, Masya Allah terima kasih sekali. Tadi aku kirim pesan dan akhirnya dibelikan. Pesan macam mana? Oh tadi aku kirim SMS, aku kirim message, aku kirim teks. Kata saya, aku tidak terima teksnya. Telepon bimbit ada di rumah. Jadi, ya Allah, kita boleh saling tahu ya, satu sama lain perasaan. Tamilu ilaiha. Ketika kita kemudian membiasakan diri, melatih diri kita untuk selalu memikirkan, dan dia pun demikian, maka lama-kelamaan kita sudah saling memahami, kadang-kadang meskipun tanpa usah berbicara. Yang keempat, walitatma'innu ma'aha. Walitatma'innu ilaiha. Walitatma'innu biha. Dan untuk engkau supaya bisa bertentram dengan kehadirannya. Tentram ketika bersama maupun tentram ketika ditinggalkan. Tentram ketika bersama maupun tentram ketika berpisah. Ada pasangan hidup yang hanya tentram ketika bersama-sama. Ketika tentram, ketika bersama tentram. Tetapi ketika kemudian sedang tidak bersama saling mencurigai satu sama lain. Saling terus mengirim pesan, menelpon. Sedang apa, di mana, bersama siapa. Sedang apa, di mana, bersama siapa. Posesif.
Ini pun tidak bagus. Tetapi lebih tidak bagus lagi yang tentramnya ketika sedang berpisah. Ada pasangan tentramnya ketika sedang berpisah. Ketika sedang bersama ramai. Ketika sedang bersama, yang satu ini, yang satu itu. Tidak tentram satu sama lain. Tetapi ketika berpisah, untunglah tak ada suami. Untunglah tak ada istri. Na'udzubillahi min dzalik. Litatma'innu biha maknanya tentram ketika bersama. Bersama dalam ketaatan, saling membangunkan untuk qiyamul lail. Saling bersama untuk mendidikkan anak, mengajarkan sesuatu, saling bersama untuk seperti Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah duduk, kemudian Nabi bersandar di pangkuannya, kemudian saling menyimak bacaan Al-Quran dan hafalannya masing-masing. Bersama dalam ketentraman yang sangat indah, dalam taat kepada Allah. Ketika berpisah pun, suami kemudian berdoa, ketika mencium kening istrinya, "U'iduki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah." Macam mendoakan anak, aku memohonkan perlindungan untukmu dari semua hal yang buruk. Sang istri melepas suaminya ketika bekerja dengan menyatakan, "Suamiku, pergilah bekerja, jadilah hamba Allah yang penuh dengan kebaikan. Bekerjalah yang halal dan bawa pulanglah hanya yang halal. Abang sayang, sebab kami yang di rumah ini sabar kalau disuruh lapar-lapar, tetapi kami tidak akan pernah mampu sabar, tidak akan boleh sabar kalau kemudian disuruh menghadapi api neraka. Maka bang, pergilah dalam doa kami, pergilah untuk menjemput rizki, untuk mengambil rizki dari sisi Allah yang halal. Dan bawa pulanglah yang halal semata-mata bang. Insya Allah bang, kami redha dengan apa yang akan abang bawa pulang nanti. Apapun itu, berapapun itu." Saya sampai kemudian memesankan di Indonesia sebaiknya gerakan anti rasuah dimulai dengan yang seperti ini. Jadi gerakan anti rasuah, gerakan melawan rasuah itu dimulai dengan istri yang berpesan kepada suaminya ketika berangkat bekerja, jangan bawa pulang kecuali yang halal. Jangan bawa balik kecuali yang halal. Jangan bawa kembali kecuali yang halal. Tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah, saling mendoakan, saling menguatkan. Saya sudah diperingatkan bahwa waktunya habis, padahal kita baru bahas min anfusikum azwajan sakinah. Kita belum bahas mawaddah dan kita juga belum bahas, belum bentangkan tentang rahmah. Tapi mudah-mudahan kita nanti akan bentangkan di dalam sesi soal jawab jika memungkinkan ada waktunya. Untuk kali ini kami cukupkan sekian dahulu. Mohon maaf sekali lagi atas segala yang kurang berkenan, baik dalam penyampaian, dalam pemilihan kata, di dalam bahasa yang saya pergunakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu pada pagi hari ini menjadi amal kita di dalam rumah tangga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada para pengarah acara. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan katsira kepada Ustaz. Masya-Allah. Dengar Ustaz berbicara tu rasa macam hati disiram, hati yang panas tu disiram dengan air yang sejuk kan? Baik. Jadi dengan kesempatan masa yang ada ni, saya buka lah kalau ada yang nak bertanyakan soalan. Sebab Ustaz ni jarang-jarang kita boleh jumpa di Malaysia ni Ustaz kan? Kalau nak tengok pun di YouTube saja. Jadi kalau ada satu ataupun dua soalan, saya persilakan. Saya harap nanti bagi yang bertanya untuk menyebut nama, asal daripada pendidikan pun boleh. Dan mohon menyampaikan pertanyaan dengan perlahan-lahan agar saya tidak keliru memahami, agar saya tidak salah paham. Terima kasih. Okay, tuan-tuan ada disediakan. Okey, kita ada seorang tuan-tuan yang nak bertanya soalan boleh terus beratur belakang mic lah. Depan mic pun kalau tu boleh juga. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Ahmad Farouk bin Asri, berasal dari Kota Baru, Kelantan. Ada beberapa soalan yang nak ditanya.
Yang pertama berkaitan dengan campur tangan ibu bapa. Saya bagi satu situasi untuk lebih difahami. Seorang lelaki datang meminang seorang wanita. Dalam tempoh sebelum wanita tersebut memberi persetujuan kepada lelaki, lelaki tersebut mengambil inisiatif untuk rapat dengan ibu wanita tersebut. Dan ibu wanita tersebut dia sukalah dengan lelaki tersebut. Tetapi pada akhirnya wanita itu tidak bersetuju ataupun menolak peminangan lelaki tersebut. Jadi sejauh mana keterlibatan ataupun campur tangan ibu bapa dalam urusan seperti inilah, urusan perkahwinan, pertunangan dan sebagainya. Untuk soalan kedua, bila mana sudah bertunang, kita akan berkomunikasi. Tetapi jika kurang komunikasi akan ada banyak masalah. Dan jika terlebih komunikasi akan ada masalah hati pula. Okey. Jadi bagaimana cara yang terbaiklah untuk berkomunikasi dengan pasangan kita sebelum memasuki alam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, adakah di zaman Rasulullah itu adanya pertunangan antara Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah? Okay, wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya ingat ada 20 soalan kat tadi. Kita nak kumpul ke macam mana Ustaz? Kita kumpul dulu boleh ke Ustaz? Baik, boleh. kita kumpul. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Azlan, berasal daripada Kubang Terian, Kelantan. Masya-Allah. Saya ingin bertanyakan satu soalan sahaja. Ustaz menyebut mengenai litaskunu ilaiha dan tajuk yang diberikan adalah sebelum aku bernikah. Untuk mereka yang dalam audiens yang sudah lama bernikah tetapi mungkin sakinah tu sudah fade away, sudah luntur, sudah hilang. Apakah nasihat Ustaz untuk mereka? Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Aiman Azlan ni popular kalau di YouTube ya Ustaz. Baru bernikah ni. Okey, silakan seterusnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Najat Nabi Hazana Abidin daripada Syirah Selangor. Saya nak tanya berkenaan dengan solat istikharah. Okey, bagi golongan yang macam belum berkahwin lagi dan belum dapat pasangan, kadang-kadang apabila datang seseorang, sama ada lelaki ataupun perempuan, bila datang seseorang dalam hidup mereka, kita akan jadi keliru untuk memilih sama ada betul ke dia ni jodoh kita. Walaupun kita dah banyak kita pergi program, kita banyak membaca, kita banyak panduan, banyak tanya orang, dan kita akan keliru. Dan saya nak tanya kat Ustaz, bila waktu yang sesuai untuk kita melakukan istikharah? Soalan yang pertama, bila waktu yang paling sesuai untuk kita melakukan istikharah? Soalan yang kedua, apa yang kita perlu lakukan jika kita ragu-ragu dengan istikharah yang kita telah buat? Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada bertanya. Kita jawab yang tu dulu ke? Ya. Yang Ustaz, belakang tu silakan, ada satu. Sekejap. Macam mana Ustaz? Ada satu lagi yang berdiri kat belakang tu. Boleh satu ya? Satu lagi tak boleh. Assalamualaikum. Okey. Tak apalah. Tak apa, kita ambil kakak ni dulu, nanti yang belakang tu kita selepas ni ya. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama saya nak bagi tahu buku Ustaz Barakallah Bahagianya Merayakan Cinta tu pada saya adalah antara buku yang terbaik saya pernah baca tentang pernikahan. Okay, jadi semua orang boleh dapatkan. Sebelum tu saya Nurul Adeni Adenan daripada Kelang tapi asal Negeri Sembilan. Soalan saya, Ustaz ada tips tak kepada isteri bagaimana kalau kita sebagai seorang isteri nak menarik suami untuk bersembang dengan kita? Sebab biasa kebanyakan perempuan suka sembang dengan betul isteri. Tapi kita suka sembang. Orang perempuan suka sembang dengan suami. Tapi sembang. Berbual. Omong. Boleh gitu. Suka berbual Ustaz. Berbual. Baik. Ngobrol Ustaz. Mengobrol. Ngobrol.
Orang perempuan suka ngobrol dengan kawan-kawan perempuan, tapi balik rumah suami senyap, suami dengan smartphone, suami online, Facebook kan. Jadi mungkin Ustaz ada nasihat atau tips kepada kami para isteri, bagaimana agaknya suami ni akan menarik atau tertarik untuk bersembang dengan isteri. Atau mungkin Ustaz boleh share tips kepada suami juga, nasihat supaya melayan isteri bersembang, supaya isteri tak rasa sedih, tak makan hati. Okey, terima kasih. Kan saya dah cakap perempuan memang suka bercakap. Ustaz jawab soalan ni je lah Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Jawab. Okey, sila Ustaz. Yang belakang tu nanti lepas ni ya. Okey. Baik, daripada penanya pertama, Tuan Wan Ahmad daripada Kota Baru. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang gadis. Dia mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku hendak menikahkan aku dengan putra pamanku. Disebabkan ayahku ini banyak berhutang budi kepada pamanku, maka dia menjodohkan aku, mempertunangkan aku kepada putra pamanku itu sebagai balas budinya. Sedangkan aku belum rela atas pertunangan itu. Maka bagaimanakah aku, ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, engkau bebas memilih. Jika engkau rida, maka terimalah pertunangan itu. Tetapi jika engkau tidak rida atasnya, kembalikanlah semua pemberian-pemberian daripada calon suamimu itu, dan engkau terbebas dari rencana pernikahan oleh ayahmu itu. Maka gadis itu pun tersenyum dan mengatakan, "Ya Rasulullah, adapun aku memilih untuk ridha kepada pilihan ayahku, tetapi aku hendak menjelaskan kepada para wanita muslimah yang lain bahwa mereka memiliki hak untuk juga turut diajak bermusyawarah, diajak untuk membicarakan tentang persetujuan ini." Jadi pada awalnya kita memahami di dalam budaya masyarakat Arab ketika itu, ayah berkuasa penuh kepada putrinya. Maka Rasulullah SAW memberikan pembatasan, memberikan satu aturan syariat kepada wewenang ayah, itu dibatasi dengan persetujuan putrinya. Dulu suka-suka ayah, mau menikahkan putrinya dengan siapapun dulu suka-suka ayah. Tetapi lalu Rasulullah datang dengan sunnahnya yang mulia. Sunnah yang mulia itu adalah agar para ayah mengajak bermesyuarat anak-anaknya ketika akan menikah. Jadi dalam perkara ini campur tangan orang tua itu dulunya mutlak, mereka punya hak. Lalu Rasulullah membatasi dengan persetujuan. Nah, bagi seorang anak, maka tugas dia adalah untuk memberikan penjelasan kepada orang tuanya tentang macam mana yang dia inginkan, dia kehendaki tentang calon suami atau calon istrinya. Misalnya seorang anak perempuan mengatakan kepada walinya, kepada ayahnya, "Ayah, yang saya inginkan adalah lelaki yang saleh. Jadi saya inginkan ayah nanti bermusyawarat dengan saya dan meneliti kesalehan seseorang yang mengajukan lamaran, mengajukan khitbah kepada saya. Ukuran kesalehan ini kita musyawaratkan. Apakah dia saleh? Itu tanda-tanda salehnya seperti apa? Itu yang harus dibicarakan." Jadi misalnya anak perempuan ini menyampaikan kepada orang tua, yang saya keinginkan adalah saleh. Bukan soal apakah dia keturunan daripada raja-raja atau bangsawan, bukan apakah dia itu orang yang kaya raya, bukankah apakah dia itu orang yang tampan wajahnya. Itu baik, tetapi ukuran yang paling mutlak bagi semua itu adalah apakah dia seorang laki-laki yang saleh. Jadi seorang akhwat, para ukhti muslimah sekalian, perlu untuk menyampaikan ini kepada orang tua. Jadi bapak, yang saya kehendaki adalah saleh. Jadi perlu juga menjelaskan campur tangan orang tua
Apa yang menjadi ridhonya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua apa yang menjadi kebaikan bagi mereka insya Allah akan menjadi kebaikan bagi hidup kita. Tetapi kita punya hak untuk mengajukan hal-hal yang boleh membuat kebaikan itu semakin tinggi di sisi Allah. Seperti tentang kesalehan. Ayah, saya mau kalau nanti ayah carikan untuk saya seorang suami, maka carikan yang menghafal Quran. Misalnya demikian. Ayah, saya mau kalau nanti ayah carikan saya seorang suami, maka dia seorang yang memiliki aktiviti dakwah, meskipun dia apapun. Dia boleh seorang engineer, dia boleh seorang dokter, dia boleh seorang apapun, tetapi dia memiliki aktiviti dakwah. Itu bukti daripada kesalehannya. Misalnya demikian. Jadi, wewenang menjawab daripada khidbah memang berada pada orang tua. Tetapi orang tua wajib mengajak anaknya untuk bermesyuarat di dalam soal apakah menerima atau tidak daripada pinangan tersebut. Yang kedua, bagaimana pengaturan komunikasi antara kita dengan pasangan sebelum calon-calon dengan calon suami atau calon istri sebelum hari akad nikahnya. Yang ditentukan oleh syariat adalah komunikasi yang ma'ruf. Makna ma'ruf adalah patut. Makna ma'ruf adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terjaga dari keburukan-keburukan. Maka di antaranya yang disarankan oleh para ulama adalah ketika berjumpa antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah dalam rangka membicarakan perkara-perkara berkaitan dengan rencana-rencana ke depannya, hendaklah didampingi oleh orang tua, hendaklah didampingi oleh guru, hendaklah didampingi oleh para ustadz, yang kemudian boleh membimbing mereka di dalam komunikasi itu agar tidak jatuh kepada apa-apa yang mendekati hal-hal yang dilarang oleh syariat, yang diharamkan oleh syariat. Jadi kalau kita berkomunikasi lewat melalui telepon bimbit-kah, melalui berbagai macam media kah, didampingi ada ibu kita atau ayah kita di samping kita, misalnya bagi yang akhwat adalah sesuatu yang baik agar orang tua kita pun tahu apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan, semuanya dalam ukuran ma'ruf. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada pertunangan? Kalau yang dimaksud adalah menikah dahulu, berumah tangga kemudian, ini adalah adat Quraisy. Jadi misalnya begini, Rasulullah memiliki putri bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab, dua anak lelaki Abu Lahab, namanya Utbah dan Utaibah. Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum. Itu akad nikah sudah dilaksanakan ketika mereka masih sangat muda. Tetapi mereka belum diizinkan untuk berumah tangga. Mereka tidak tinggal satu rumah. Mereka masih berada di rumah orang tuanya masing-masing sampai pada saatnya nanti. Sebagaimana pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi menikah pada tahun ke-12 daripada kenabian, tetapi Nabi bercampur dengan Aisyah pada akhir tahun pertama Hijriyah. Jadi lepas 3 tahun kemudian. Setelah 3 tahun kemudian baru mereka berhimpun di dalam rumah tangga. Tetapi akad nikah sudah sejak awalnya. Ini menikah dahulu, menikahnya sudah, tapi berumah tangganya, misalnya kalau kita sekarang, tapi ini tidak lazim bagi budaya kita. Di Indonesia misalnya, ada kawan saya menikah dengan istrinya, akad nikahnya ketika pertengahan masa dia study di college, kemudian baru mereka berumah tangga sesudah graduate. Ini contoh. Nah, adapun yang dimaksud dengan pertunangan dalam budaya kita, yang lebih dekat maknanya adalah khitbah. Melamar saja, meminang saja. Dan meminang melamar tidak mengubah hubungan yang diatur oleh syariat. Saya tidak boleh kemudian
karena ini tunangan saya, kami akan menikah 3 bulan dari sekarang, 3 bulan ke depan kami baru akan menikah. Lalu kemudian saya merasa dia telah menjadi milik. Saya merasa dia telah menjadi seseorang yang boleh berakrab-akrab, boleh berdekat-dekat dengan dia. Khitbah ataupun kalau kita mau menyebutnya pertunangan karena kita sudah menentukan hari pernikahan, tidaklah mengubah hukum ajnabi, tidaklah mengubah hukum interaksi di antara kita dengan dia dalam kerangka hukum ajnabi, tetap sebagaimana sebelumnya. Baik, pertanyaan dari penanya kedua, Sakinah yang luntur. Nah, luntur ini adakah di bahasa Malaysia? Ada. Baik. Maka ba'da sakinah ada yang namanya mawaddah. Sakinah ini sifatnya menenteramkan, tapi sesuatu yang terus-terus tanpa henti menenteramkan itu bisa membuat jenuh, bisa membuat bosan, bisa membuat kita hambar, bisa membuat tanpa rasalah rumah tangga. Maka ada yang dinamakan sebagai mawaddah. Mawaddah itu cinta yang menyala-nyala, berkobar-kobar, cinta yang penuh dengan gairah. Itu mawaddah. Maka ini perlu diilmui bagi suami maupun istri, bagaimana supaya kemudian cinta itu selalu menyala di dalam rumah tangga. Banyak yang lupa, misalnya sunnah Nabi SAW. Nabi itu bersiwak dan merapikan diri. Siwaknya itu pertama-tama untuk Allah. Ketika akan salat, ketika akan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua adalah untuk istri. Jadi Nabi setiap akan masuk ke rumah beliau, menemui istri-istri beliau bersiwak dan kemudian menaburkan haruman ke badan beliau. Baru yang ketiga tamu. Banyak di Indonesia ada kesalahan besar. Kalau hendak pergi bekerja, berjumpa dengan kawan-kawan kerja nanti, maka berdandan, bersolek habis-habisan. Tetapi pulang ke rumah menemui pasangan, menemui istri, menemui suami, dia dalam keadaan sudah habis-habisan. Parfum sudah tak lagi wangi, tapi bau keringat. Wajah sudah acak-acakan, penuh dengan kotoran dan debu. Padahal Nabi SAW menjumpa istri itu adalah hak kedua ba'da untuk Allah, untuk istri, untuk keluarga. Baru yang ketiga untuk tetamu. Baru yang keempat untuk yang lain-lain. Dan ada sunnah Nabi misalnya. Kalau beliau bersama para sahabat dalam satu jihad keluar dari kota Madinah, pergi untuk berperang di jalan Allah, lalu beliau pulang ke Madinah kembali, maka kalau beliau pulang ke Madinah kembali, beliau dan para sahabat tidak langsung masuk kota Madinah, melainkan membuat kemah untuk berkemah di luar kota Madinah 1 malam. Apa yang dilakukan? Rasulullah memerintahkan untuk memberi kabar kepada para istri di Madinah bahwa suami mereka besok akan pulang. Dan Rasulullah memerintahkan para suami untuk apa? Memangkas kumisnya, merapikan jenggotnya, mandi bersih-bersih, dan memakai wewangian, sehingga suami ini pulang dari jihad dalam keadaan yang lebih handsome daripada ketika berangkat. Ini penting untuk kita amalkan, kita pergi dengan kita kembali, ini minimal. Haddul asfalnya, batas minimalnya adalah sama. Jadi jangan sampai perginya gagah dan handsome, pulang sudah kacau, pulang sudah rosak. Nah, kita pergi bekerja dalam keadaan 100%, 100% wangi, rapi, cantik, indah. Ketika pulang pun seharusnya begitu. Maka sebagaimana itu dikatakan oleh Syekh Mahmud Masdi Al-Istanbuli, beliau memberikan saran suami itu pulang ke rumah, kalau memungkinkan di office boleh mandi, maka mandi dulu. Di office mandi dulu, pakai wewangian untuk istri, gitu ya. Kemudian rapikan wajah, rapikan kumis,
rapikan jenggot, pulang ke rumah itu dalam keadaan sebaik-baiknya. Ini sunnahnya, demikian adanya. Sebagaimana Rasulullah kalau pulang dari perjalanan-perjalanan, beliau senantiasa memerintahkan para sahabat untuk berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Saya ke Indonesia pernah membuat sebuah survei. Survei ini untuk belia-belia. Survei untuk anak-anak daripada orang-orang yang memiliki aktiviti dakwah yang padat. Memiliki aktiviti dakwah yang banyak. Saya survei kepada mereka dan saya sangat shock. Saya sangat shock bersebab anak-anak kecil ini, budak-budak kecil ini, anak daripada para pegiat aktiviti dakwah, mereka menuliskan, kami nanti jikalau sudah dewasa, tak nak seperti bapak dan ibu kami. Tak nak. Kenapa tak nak? Sebab bapak dan ibu kami ini sibuk, bapak dan ibu kami ini very busy dengan berbagai macam aktiviti. Mereka pulang di rumah sudah tidak punya daya upaya, tidak kuasa untuk kemudian memanjakan anaknya, tidak kuasa untuk kemudian bermain bersama budak-budaknya, tidak kuasa lagi karena anaknya ketika ayahnya pulang, "Abah," bapaknya bilang, "Abah payah sekali nak, Abah payah sekali." Ketika anaknya menyambut, ibunya bilang, "Mainlah sama kawan-kawan, ibu pening sekali. Banyak problem di office lah, capek." Nah, ini sangat berbahaya. Very dangerous untuk kelangsungan daripada dakwah. Sebab anak memandang bahwa dakwah itu merusak rumah. Anak memandang bahwa aktiviti dakwah ini membuat rumah menjadi tidak harmoni. Ini yang sangat berbahaya. Nah, maka pulang dalam keadaan 100%. Jazakillah. Anak pulang dalam keadaan ketika anak mengatakan, "Abah," saya juga melihat, "Anakku," gitu. Dengan penuh, kita bisa bermain dengan anak sebab kita segar. Maka minimal kita berwudu ketika pulang. Jadi kalau ada masjid yang tidak jauh daripada rumah kita sebelum pulang ke rumah ke masjid itu dulu berwudu, membersihkan diri, bersiwak, menaburkan wewangian, insya Allah kita segar. Kita segar, dalam keadaan segar itu pulang berjumpa dengan anak. Memang kita payah, memang kita penat, memang kita capek, memang kita lelah. Tetapi kalau kita segar, minimal setengah jam kita dapat membersamai mereka dengan penuh keceriaan. Tetapi kalau kemudian kita pulang sudah payah, dalam keadaan seperti itu, maka akan ada kesan buruk di dalam benak anak, di dalam minda anak kita tentang aktiviti dakwah yang sebenarnya mulia itu. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan pulang dari jihad itu harus dalam keadaan handsome. Sebab apa? Sebab agar istri mengatakan, "Berangkatlah berjihad selalu suamiku, karena kalau pergi berjihad pulang-pulang jadi handsome." Gitu. Saya pun berusaha demikian agar saya dapat kemudian meninggalkan istri saya di rumah. Rasanya memang tidak ingin meninggalkan istri, tapi saya katakan kepadanya, "Ini demi pertemuan yang lebih indah dan lebih abadi kelak di surga. Izinkan aku pergi berdakwah sejenak." "Iya suamiku, asal kau pulang lebih handsome daripada sebelumnya." Itu begitu. Nah, para istri pun sebaliknya, seharusnya demikian. Diceritakan tentang Ummu Usamah, istri dari Ustadz Hasan Ismail Al-Hudaybi, Mursyidul Am Al-Ikhwan Al-Muslimun yang kedua. Itu beliau tidak dijumpai di waktu duha dengan pakaian waktu subuh. Tidak dijumpai di waktu duhur dengan pakaian di waktu duha. Tidak dijumpai di waktu asar dengan pakaian waktu duhur. Dan tidak dijumpai di waktu isya dengan pakaian waktu asar. Apa maknanya? Dia berganti-ganti pakaian terus. Demi apa? Ketika suami pulang, dia dalam keadaan yang paling segar, paling bersih, paling rapi, paling indah menyambut suaminya kapanpun suaminya pulang. Pada usia berapa itu beliau lakukan? Sampai usia 65 tahun. 65 tahun masih rajin berdandan, memperindah diri untuk suami. Nah, saya kira menyegarkan diri, menyegarkan kembali sakinah kita, dimulai dengan bagaimana juga menyegarkan mawaddah. Pertanyaan selanjutnya tentang salat istikharah. Salat istikharah tidak boleh ditawakalkan atau disandarkan kepada sesuatu yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Contoh, ada sebagian yang kemudian mengatakan salat istikharah nantilah supaya kemudian mendapat mimpi.
Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini adalah perkara yang tidak benar. Sesuatu yang diistikharahkan itu adalah sesuatu yang kemudian kita mohonkan kepada Allah petunjuk. Tetapi petunjuk itu tidak mesti berupa mimpi, isyarat, pertanda, atau apapun yang kemudian sangat multitafsir. Istikharah itu berguna untuk apa? Untuk membuat kita menyerahkan persoalannya kepada Allah. Maka doanya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmumu, bukan ilmuku. Sebab ilmuku sedikit, sebab ilmuku sempit, sebab ilmuku tak ada apa-apanya dibanding ilmumu, ya Allah. Sebab aku tahu tentang dia, tetapi aku hanya tahu zahirnya saja, aku hanya tahu sedikit saja tentang dia, Engkau yang lebih maha tahu tentang lahir maupun batinnya dia. Maka aku memohon pilihan dengan ilmumu. Yang kedua, wa astaqdiruka biqudratik. Kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku memohon ketetapan dengan kuasamu, bukan kuasaku, bukan kekuatanku. Apalah aku ini dibandingkan kemahakuasaanmu, ya Allah. Engkau, hatinya itu engkau genggam. Yang benci bisa kau ubah jadi cinta, yang cinta bisa kau ubah jadi benci. Begitu mudah bagi engkau. Sedangkan aku tidak kuasa tentang cintanya. Engkau yang maha kuasa. Nah, maka kemudian dalam istikharah ini, ada pelengkapnya. Ba'da istikharah, yang penting ada syarat dengan orang saleh. Maka dikatakan oleh Nabi, di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, tidak akan menyesal orang yang sudah beristikharah, dan tidak akan rugi orang yang bermusyawarat. Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Maka penting bagi kita, kalau kita beristikharah, iringi juga dengan musyawarat dengan orang-orang saleh. Sebab orang saleh itu basirahnya jernih. Dia lebih tahu bagaimana cara memandang persoalan mungkin daripada kita. Ada cerita adik ipar dari guru kami Ustadz Muhammad Arifin Ilham di Banda Aceh. Jadi adik ipar daripada Kak Yuni, istri beliau, graduate daripada United Kingdom dalam bisnis and management. Dia seorang yang menghafal Quran dan dia seorang ikhwan yang handsome karena keturunan daripada campuran Arab, Portugis dengan Aceh. Pada hari di mana dia bertasyakuran, ada walimatut tasyakur atas kelulusannya di Banda Aceh, maka datang 10 keluarga yang masing-masing menawarkan putrinya untuk dinikahi. 10 keluarga. Maka bingunglah, sehingga kemudian Ustaz Arifin Ilham di Jakarta langsung dikatakan, datang hari ini juga, karena esok pagi ada 10 keluarga yang akan menawarkan putrinya. Bapak sudah punya pilihan, yaitu keluarga ini, sebab hubungannya akrab dengan sesama bapaknya. Ibu sudah punya pilihan ini. Ini sudah punya pilihan. Maka anak lelakinya bingung mau pilih mana. Semuanya diajukan. Ustaz Arifin Ilham datang ke rumah, diminta musyawarat, beliau tidak melihat ke ruang tamu. Beliau pergi ke dapur. Beliau pergi ke dapur? Kitchen. Beliau pergi ke kitchen dan kemudian di situ ada seorang anak gadis sedang membantu ibu-ibu yang memasak untuk membuat hidangan para tetamu. Kata Ustaz Arifin Ilham, dia panggil adik iparnya, ini. Ada 10 keluarga terhormat, ada 10 keluarga terpandang, ada 10 keluarga yang sangat-sangat dahsyat ada di ruang tamu menunggu keputusan mana yang dipilih menjadi besan, mana yang dipilih menjadi mertua, mana yang dipilih menjadi istri. Ini yang dipilih yang di dapur, yang sedang membantu memasak. Dan ini gadis tidak ada niat sedikit pun untuk menjadi menantu keluarga itu. Maka dipanggillah gadis itu, ditanya, nak, kamu siapa? Saya tetangga. Hah? Kamu kenapa di sini? Iya, ibu saya sedang kurang sehat. Tadi ibu ingin sekali membantu kerepotan rumah ini untuk menyiapkan hidangan bagi para tetamu. Maka saya diminta untuk mewakili ibu saya bekerja di sini menyiapkan hidangan. Ibumu siapa? Ibu saya begini-begini. Nah kemudian setelah diteliti, ini anak, akhwat ini,
ternyata adalah hafizah, penghafal Quran. Dia baru saja graduate daripada fakulti kedokteran medical di Unsia. Dia yatim sejak belia. Dia punya 4 adik yang dia turut membesarkan adik-adiknya itu. Yang dia turut mendidik adik-adiknya itu. Basirah orang saleh. Nah, tadi katakan ini saja. Bingung seluruh keluarga. Tetapi karena yang mengatakan orang saleh dan kemudian setelah ditanya begitulah keadaannya, itulah yang dipilih. Jadi selain istikharah, kadang-kadang luncuran kata-kata yang sederhana dari orang saleh bisa menjadi satu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanda dari Allah tidak datang melalui mimpi. Memangnya kita ini siapa? Mengaku-ngaku mimpi kita itu punya makna. Mimpi kita ini karena kita membayang-bayangkan saja biasanya. Karena kita memang punya kecenderungan yang itu, maka yang itulah yang muncul dalam mimpi. Lebih sering begitu. Maka Imam Syafi'i itu punya nasihat yang sangat luar biasa. Siap. Jadi nasihat dari Imam Syafi'i, kalau engkau dibingungkan oleh pilihan-pilihan yang kesemuanya engkau anggap baik, lalu engkau tidak tahu di mana ridha Allah, maka pilih olehmu yang paling berlawanan dengan hawa nafsumu. Ini nasihat yang sangat berat. Karena kalau nasihat Imam Syafi'i ini diikuti, kalau hawa nafsu kita pada kecantikan, maka pilih yang lebih tidak cantik. Kalau hawa nafsu kita pada kekayaan, pilih yang lebih miskin. Kalau hawa nafsu kita pada nasab keturunannya, pilih yang bukan bangsawan. Kenapa? Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa nasihatnya begitu berat? Kenapa kami harus memilih yang kemudian berlawanan dengan hawa nafsu kami? Sebab innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahim rabbi. Sebab hawa nafsu itu membawanya kepada keburukan-keburukan. Maka kalau engkau selisihi hawa nafsumu, Allah akan membimbingmu menuju kebaikan-kebaikan. Demikian. Kemudian yang keempat, pertanyaan daripada penanya keempat terakhir. Laki-laki dan perempuan Allah ciptakan berbeda. Maka rumah tangga akan ada problem kalau masing-masing punya satu prinsip, yaitu cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Sebab cara mencintai laki-laki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Kalau perempuan mencintai suaminya seperti dia ingin dicintai, maka suaminya akan merasa tersiksa. Kalau perempuan, kalau suami mencintai istrinya seperti dirinya ingin dicintai, maka perempuan itu juga akan merasa tersiksa. Mencintai laki-laki ada caranya, mencintai perempuan ada caranya. Maka kita wajib belajar sebab kita inginnya kan dicintai seperti cara kita. Lalu kita seolah-olah merasa kalau saya ingin dibeginikan, maka saya kalau memperlakukan istri saya begini, baik bagi dia. Keliru besar. Laki-laki dan perempuan ini berbeza sangat. Allah ciptakan sebagai yang saling melengkapi. Di otak kita, belahan kiri dan kanan, kata para dokter, ada penghubung antara belahan kiri otak dengan belahan kanan otak yang namanya corpus callosum. Pada laki-laki dan perempuan jumlahnya berbeda. Lebih banyak perempuan. Karena lebih banyak perempuan, maka koordinasi belahan otak kanan dengan otak kiri perempuan lebih bagus daripada laki-laki. Maka perempuan itu multitasking. Perempuan itu lebih kuasa untuk multitasking. Sementara biasanya laki-laki itu fokus. Baru kemudian beralih ke hal yang lain. Ayatnya untuk laki-laki, fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai satu hal, baru pindah ke yang lain. Sementara perempuan bisa melakukan berbagai macam hal sekaligus. Bisa menyusui anak sambil memasak, sambil menonton sinetron Indonesia, sambil menerima telepon, gitu ya. Multitasking. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki satu. Kalau perempuan mengira suaminya juga multitasking, maka dia bisa kecewa berat. Suami kalau kemudian dia diperlakukan multitasking oleh istrinya, dia akan merasa tersiksa. Jadi kalau memberi tugas kepada suami, jangan langsung beberapa hal sekaligus. Jadi contoh,
Bang, tolong ruang depan kita dipersiapkan untuk rapat ibu-ibu. Ambil tikarnya, kemudian ambilkan pesanan makanan di rumah tetangga sebelah. Lalu sesudah itu begini-begini. Lalu kata suaminya, celaka. Satu-satu. Contoh. Kemudian cara berpikirnya juga berbeda. Pada perempuan, cara berpikir itu seperti melingkar keluar, menghubungkan, mengkoneksikan dengan berbagai macam hal. Laki-laki sebaliknya, memutar ke dalam, masuk ke dalam, fokus. Intinya apa? Sederhanakan. Mari kita, masalahnya ini kita sederhanakan, kemudian kita cari solusinya. Jadi laki-laki fokus mencari solusi, perempuan menghubungkan dengan berbagai hal. Maka ada suami yang mengatakan, celaka Ustaz, istri saya kalau marah itu menjadi histerik. Histerik mungkin maksudnya. Bukan, historik. Apa maknanya historik? Jadi kalau saya melakukan satu kesalahan, dia marah atas kesalahan itu, dia bisa menyebutkan dari awal sampai akhir kesalahan saya sejak awal pernikahan. Historik gitu. Sebaliknya laki-laki sederhanakan, fokus. Maka ketika istri kemudian menyampaikan persoalan, problem, masalah, lelaki yang tidak sabar mendengarkan akan langsung mencarikan solusi. Akan langsung mencarikan jump to conclusion, lompat ke kesimpulannya, kemudian memberikan penyelesaian masalahnya. Padahal bagi perempuan bukan itu yang diharapkan. Laki-laki kalau ada masalah, dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Nabi SAW, ya sudah datang lagi. Terakhir, Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu pertama, beliau pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan? Zamiluni, ya Khadijah, zamiluni. Beliau syok, mendapat wahyu pertama itu terguncang, berulang kali jatuh. Bagaimana tidak syok? Nasib alam semesta ini diserahkan kepada beliau untuk diubah dari zaman jahiliyah menuju ridha Allah. Syok mendapat wahyu pertama. Pulang, berkeringat dingin, pucat pasi, gemetar. Di depan pintu, zamiluni ya Khadijah, zamiluni. Bagi para istri, kalau ada masalah kan mereka harus kemudian bicara. Bagi para istri, kalau ada masalah kan mereka harus kemudian menangis. Bagi para istri, kalau mereka ada masalah kan harus kemudian mencurahkan isi hatinya dalam berapa tadi? Sembang. Sembang. Sementara bagi laki-laki tidak begitu. Hebatnya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha adalah ketika dia buka pintu, dia tidak langsung kemudian, ya Allah ada apa dengan engkau suamiku? Astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa engkau ini? Ceritakan padaku. Tidak. Khadijah membawa Muhammad ke biliknya, diselimuti, dan dia hanya berdoa menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena Khadijah paham ilmunya. Kalau Khadijah seperti tadi, ya Allah ada apa? Mungkin sirah nabawiyah, lain ceritanya. Sebaliknya pula, kalau istri sedang ingin bicara, wajib bagi lelaki untuk mendengarkan. Bagi wanita menangis itu penting tak? Penting. Laki-laki yang tidak mengerti ilmu tentang cinta, saya khawatir di sini banyak, ada laki-laki yang berkata kepada istrinya ketika istrinya menangis, buat apa kau menangis? Menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Menangis itu penting. Dan saya beri Anda ilmu dari para lelaki yang dicintai dengan sangat oleh para wanita sepanjang zaman. Ilmunya adalah ketika istrinya menangis, mereka tidak menyuruhnya menghentikan tangisnya. Udah, jangan menangis. Tidak, mereka tidak menghapus air mata. Tidak, tetapi lelaki yang akan menjadi pujaan hati istrinya adalah lelaki yang menyediakan tempat untuk menangis bagi istrinya sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab masa tak sempat ni, kau boleh seorang je tadi kakak tadi tu. Boleh Zaim ya? Seorang je tadi. Kita memang nak semua tapi itulah masa terlalu terhad. Mana seorang yang kakak yang belakang tadi tu? Kita bagi takut menangis pula kan nanti. Okay. Sila. Yang tu yang seorang tadi tu. Last. Seorang je. Mungkin dalam masa 18 saat kot tanya soalan. Ustaz jawab 2 minit dah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Norfa. Ustaz, selepas belajar, adakah memerlukan kewangan yang stabil untuk meneruskan Batu Muslim ataupun
perlu consider macam sambung belajar ke peringkat lebih tinggi, macam post basic, master atau PhD, sebab kalau nak belajar lebih tinggi kan memerlukan kewangan yang lebih stabil, lebih banyak. Terima kasih. Sekali lagi. Perlahan-lahan ngomongnya. Ustaz, selepas tamat belajar. Tamat belajar, ya? Adakah perlu kita considerkan kewangan yang stabil sebelum meneruskan sebuah perkahwinan? Ataupun kita perlu menghabiskan pelajaran yang ke peringkat yang lebih tinggi, macam ambil post basic, masters, PhD ke? Kerana sebab bila berkahwin, komitmen dan tanggungjawab itu lebih tinggi dan perlu seiring dengan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Baik. Kapan kita akan menikah adalah pilihan. Dan semuanya akan ada kebaikannya selama kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya. Saya menikah ketika masih dalam masa studi. Umur saya ketika menikah sudah tua, 20 tahun. Ya. Ketika menikah saya berumur 20 tahun sebagai sebuah pilihan. Karena saya menyadari bahwa menikah dalam perjuangan itu akan lebih banyak kenangan manisnya daripada menikah ketika sudah mapan. Daripada ketika menikah kita sudah dalam keadaan berkecukupan, menikah dalam keadaan hidup berjuang bersama-sama, itu akan banyak kenangan manisnya. Mudah-mudahan bisa diingati sampai di surga. Nah, ketika kita kemudian menikah, lalu kemudian melanjutkan pendidikan, melanjutkan pembelajaran kita, pun saya kira tidak ada persoalan. Belajar itu seumur hidup. Bahwa belajar di college itu ada masanya, tetapi kita sadar bahwa belajar itu seumur hidup, tak boleh berhenti. Tak diizinkan kita untuk berhenti belajar sampai ke liang lahat. Maka apapun yang kita tegakkan di dalam kehidupan rumah tangga, jadikan semua hal yang kita hadapi menjadi sebuah hal yang akan indah. Pernah menyaksikan film Habibie dan Ainun? Bolehlah itu sedikit untuk menggambarkan bagaimana menikah dan terus kemudian berada di dalam keadaan tanpa henti untuk membaikkan diri, baik melalui pendidikan maupun melalui pekerjaan berbakti tiada henti. Dan saya kira rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan soal kita memiliki apa, tetapi apa yang akan kita jawab kelak ketika Allah bertanya tentang nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Rizki itu bukan kita memiliki apa, tetapi rizki itu adalah kita menikmati apa dari karunia Allah yang menjadi ketaatan bagi kita. Ada orang punya banyak uang tetapi rizkinya sedikit. Ini pasti ditanyakan, banyak uang kok rizkinya sedikit? Di Indonesia banyak. Ada orang dengan uang yang banyak tetapi rizkinya sedikit. Karena minum yang manis sudah tidak diizinkan oleh dokter. Bapak diabetes mellitus, tak boleh lagi minum manis. Mau makan yang lezat-lezat sudah tak boleh lagi karena kolesterolnya tinggi. Mau makan yang gurih-gurih asin pun tak boleh lagi karena tekanan darah tinggi, hypertension. Blood hypertension. Nah, ini gambaran bahwa rezeki itu apa yang kita nikmati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ketaatan bagi kita. Jangan pernah mengkhawatirkan rezeki. Allah menjamin rezeki hatta binatang melata, apalagi manusia. Yang perlu kita khawatirkan adalah ketaatan kita kepada Allah terus-menerus di dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab.